Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Langkah Arum Prasasti Aryono, biasa dipanggil Arum. Saya di sini akan menjelaskan tentang terkait remedi kuis basis data yang bertipe soal B. A. Baik, izinkan saya share screen. Oke, masuk ke soal yaitu soal nomor 1. Di sini tertera yaitu Dewi mengunjungi apotek Sehat Sentosa untuk mencari obat flu. Setelah berkonsultasi dengan apoteker, ia memutuskan membeli paracetamol 500 mg yang termasuk dalam kategori obat bebas dan merupakan bagian dari program promosi sehat bersama keluarga. Obat ini diproduksi oleh dua perusahaan farmasi besar, yaitu Farmajaya dan Medicare Indo. Dewi membeli satu strip dengan harga 25.000 dan membayar menggunakan metode non-tunai melalui debit card. Transaksi atas nama Dewi dicatat oleh kasir, lengkap dengan waktu pembelian dan rincian produk yang dibeli. Lalu, di soal disuruh untuk mengidentifikasi entiti beserta atributnya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan, yaitu di sini tertera 8 entiti dengan atributnya masing-masing, yaitu entiti yang pertama adalah pelanggan. Lalu, dengan atribut ID pelanggan dan nama pelanggan. Lalu untuk entity yang kedua yaitu obat, dengan entity ID obat, nama obat, harga, kategori obat, dan program promosi. Lalu entity yang ketiga yaitu metode pembayaran dengan atribut ID pembayaran, jenis pembayaran, dan alat pembayaran. Lalu untuk entity yang keempat yaitu apotek dengan atribut ID apotek dan nama apotek. Lalu entity yang kelima yaitu perusahaan farmasi dengan atribut ID perusahaan dan nama perusahaan. Lalu entity yang keenam adalah entity transaksi dengan atribut ID transaksi, barang yang dibeli, dan waktu pembelian. Lalu entity yang ketujuh yaitu kasir dengan atribut ID kasir dan nama kasir. Lalu untuk entity yang terakhir yaitu detail transaksi dengan atribut ID detail transaksi, total harga, dan quantity. Lalu di itu soal yang kedua yaitu menentukan relasi antar entity. Nah, di sini kita buat tabel relasinya terlebih dahulu dan sudah saya buat yaitu ada pelanggan, ada obat, ada perusahaan farmasi, ada apotek, ada metode pembayaran, ada kasir, transaksi, dan detail transaksi. Lalu cara membacanya adalah dari tabel sebelah sini ke tabel yang sini. Dari kolom ke baris. Lalu membacanya yaitu yang pertama adalah pelanggan membeli obat dan obat dibeli oleh pelanggan. Lalu pelanggan juga melakukan sebuah transaksi dan transaksi dilakukan oleh pelanggan. Lalu perusahaan farmasi memproduksi obat dan obat diproduksi oleh perusahaan farmasi. Lalu apotek menyediakan obat dan obat disediakan oleh apotek. Lalu metode pembayaran digunakan di transaksi dan transaksi menggunakan sebuah metode pembayaran. Lalu untuk kasir yaitu kasir mencatat sebuah transaksi dan transaksi dicatat oleh kasir. Lalu transaksi dilakukan oleh pelanggan dan transaksi menggunakan metode pembayaran, lalu transaksi dicatat oleh kasir. Dan transaksi juga mencantumkan sebuah detail transaksi. Dan detail transaksi dicantumkan di transaksi. Oke. Lalu untuk soal yang ketiga yaitu maksudnya sub soal yang ketiga yaitu menggambarkan IRD atau Entity Relationship Diagram dengan atribut dan relasi antar entity. Nah, di sini sudah saya buat untuk IRD-nya sendiri yaitu cara membacanya yaitu pelanggan memiliki ID pelanggan sebagai primary key ditandai dengan pagar dan wajib diisi atau not null ditandai dengan bintang yang berwarna merah seperti ini. Lalu ID pelanggan memiliki relasi dengan obat, yaitu dengan cara membacanya setiap pelanggan tidak wajib untuk membeli satu atau lebih obat. Dan obat memiliki relasi juga dengan pelanggan, yaitu cara membacanya setiap obat wajib dibeli oleh satu dan hanya satu pelanggan. Oke. Lalu untuk
Obat sendiri memiliki atribut yaitu ID obat sebagai primary key dan semua isi di dalam entity obat adalah not null alias wajib diisi, yaitu nama obat, kategori obat, harga, dan program promosi. Lalu, untuk obat sendiri juga memiliki relasi dengan perusahaan farmasi, yaitu dengan cara membacanya, setiap obat tidak wajib diproduksi oleh satu dan hanya satu perusahaan farmasi. Lalu, perusahaan farmasi wajib untuk memproduksi satu atau lebih banyak obat. Nah, obat juga memiliki relasi dengan apotek, yaitu dengan ID apotek sebagai primary key dan semua atribut di dalam entity apotek, yaitu not null atau wajib diisi juga. Dengan nama relasinya yaitu setiap apotek wajib untuk menyediakan satu atau lebih banyak obat, dan sedangkan obat wajib disediakan oleh satu dan hanya satu apotek. Lalu, next, metode pembayaran. Metode pembayaran memiliki atribut ID pembayaran sebagai primary key dan semua atribut di dalam metode pembayaran itu wajib diisi atau not null, ditandai oleh bintang-bintang seperti ini. Metode pembayaran memiliki relasi dengan transaksi, yaitu cara membacanya yaitu metode pembayaran wajib untuk digunakan di satu atau lebih banyak transaksi. Sedangkan transaksi wajib menggunakan satu dan hanya satu metode pembayaran. Kasir juga memiliki relasi dengan transaksi, yaitu dengan kasir sendiri, entity kasir sendiri itu memiliki primary key, yaitu ID kasir, dan semua atribut di dalam entity kasir itu bersifat not null atau wajib diisi. Dengan relasinya pada transaksi, yaitu setiap kasir tidak wajib untuk mencatat satu atau lebih banyak transaksi. Sedangkan transaksi wajib dicatat oleh satu dan hanya satu kasir. Lalu, terakhir, transaksi memiliki relasi dengan detail transaksi, yaitu ID transaksi sebagai primary key, itu cara membacanya antara relasi dengan detail transaksi, yaitu setiap transaksi wajib mencantumkan satu atau lebih banyak detail transaksi. Sedangkan detail transaksi wajib dicantumkan di dalam satu dan hanya satu transaksi. Oke, next untuk soal yang kedua yaitu penormalisasian sebuah database, yaitu sebuah kebun apel mencatat transaksi penjualan apel dalam sebuah fact table dengan struktur seperti berikut. Seperti nomor transaksi itu ada ini, terus waktu transaksi 2024, 2409, status pengirimannya dikirim, nama pelanggannya ini, surname pelanggan ini, nomor telepon, dan alamat pengiriman, dan juga memiliki kode produk sebanyak 3 ini, nama produk sesuai dengan kode produk masing-masing, jumlah produk yang dibeli, harga produk, dan total harga. Tetapi, struktur tersebut masih belum terorganisasi dengan baik dan belum memenuhi prinsip-prinsip normalisasi. Di soal, kita disuruh untuk menormalisasikan tabel ini untuk mencapai bentuk third normal form atau 3NF. Gambarkan struktur tabel pada setiap tahap normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Oke, di sini saya menggambarkan sampai UNF atau unnormalized normal form, yaitu di sini kan ini kan ada merge-nya ya, kayak ada spasinya gitu. Jadi kita isi semuanya. Ini sampai tidak ada data yang multi value. Enggak, diisi semuanya biar rapi datanya. Jadi setiap baris itu memiliki atribut sendiri. Nah, ini kita sudah membuat tabel unnormalized-nya, dan di sini setiap entity sudah memiliki atributnya masing-masing. Lalu next ke tahap 1NF. Nah, di tahap 1NF ini kita
memilih di tahap 1NF ini memiliki syarat yaitu menghilangkan data-data yang bersifat turunan. Nah, turunan ini itu kalau di tabel anormalize ini ada di total. Total ini termasuk turunan dikarenakan total merupakan hasil dari perkalian antara jumlah dan harga dari produk ini. Jadi kita hilangkan di tahap 1NF. Lalu syarat yang kedua yaitu memisahkan data yang berulang. Nah, di sini kan banyak data berulang, kayak semuanya kan, kecuali dari kode produk sampai total. Nah, jadi dari nomor transaksi sampai alamat kita jadikan satu saja seperti ini untuk memisahkan data yang berulang, dan sisanya yaitu kode produk itu kita pindah di sini jadi tabel sendiri yaitu sebagai detail transaksi. Lalu kita menentukan PK atau primary key di setiap tabel di setiap tabel dikarenakan setiap entity itu wajib untuk memiliki primary key. Nah, di sini primary key itu kan bersifat unik. Nah, di sini kita lihat di tabel transaksi ini kita pilih mana apa kira-kira yang bisa menjadi unik. Nomor transaksi ini bisa menjadi unik dikarenakan eh, transaksi sendiri itu hanya dimiliki satu dan hanya satu oleh pelanggan. Tidak mungkin kan kita membeli sesuatu kayak eh, untuk di hari tanggal 24 kita mendapatkan nomor transaksi T024 juga dengan isi seperti ini. Lalu di keesokan harinya kita juga mendapatkan nomor transaksi T024. Tidak mungkin kan? Nah, jadi itu maka dari itu kita menjadikan nomor transaksi sebagai parameternya. Kenapa bukan username? Dikarenakan kalau kita menggunakan username sebagai primary key, lalu keesokan harinya se apa Icang Bagas ini datang lagi ke toko dan membeli, lalu dia hanya bisa membeli satu satu barang, jadi tidak bisa digunakan sebagai primary key-nya. Lalu juga pastinya barang yang dibeli akan sama. Jadi tidak bisa dipakai sebagai primary key. Lalu untuk detail transaksi kita pilih primary key-nya yaitu nomor transaksi. Kenapa bukan kode produk? Kode oh, kode produk ini bisa menjadi primary key juga dikarenakan bersifat unik karena setiap produk berbeda. Tapi di detail transaksi ini PK-nya yaitu primary key-nya adalah nomor transaksi tetap ya seperti ini. Kenapa bukan kode produk terus? Dikarenakan jikalau kita membeli sebuah apa mana lagi dengan kode produk APL01 dan kode nomor transaksinya itu berbeda selama T025 dikasahkan harinya, maka kode produk di sini itu tidak unik dikarenakan oh salah dikarenakan detail transaksi kode produk bisa menjadi primary key juga. Nah, nomor transaksi juga, tapi tidak bisa sendirian. Harus ada dua primary key di tabel ini. Jadi namanya itu composite. Lalu, kenapa bisa begitu? Karena dikarenakan jikalau composite sendiri, itu nomor transaksi kalau esokan harinya si Icang Bagas membeli lagi, yaitu nomor transaksinya berubah menjadi T025 dan kode produknya dia membeli apa mana lagi itu APL01 dan itu tetap bisa dikarenakan kombinasi. Nah, kombinasi ini bisa terjadi jikalau tetap di nomor transaksinya ini berbeda. Jadi, kode produk itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya primary key. Begitu. Lalu tahap 1NF ini sudah selesai. Lalu lanjut ke tahap 2NF. Di tahap 2NF sendiri itu memiliki syarat, yaitu menghilangkan partial dependency eh, atau apa? Ya, partial dependency atau eh,
Ada partial dependency. Partial dependency, partial dependency. Lalu kita pisahkan partial dependensinya yaitu eh, sebuah atribut entity non-key yang bergantung kepada primary key. Di sini kita lihat di tahap 1NF eh, sebuah kode produk ini, nomor transaksi ini kan bisa berdiri sendiri. Nah, kode produk ini bergantung dengan dan kode produk bergantung kepada nomor transaksi. Dan kode produk nama produk, jumlah dan harga ini bergantung nama produk dan harga ini hanya bergantung ke kode produk saja. Jadi kita pisahkan sebagai tabel sendiri dengan nama tabel yaitu produk. Dan lainnya ini karena kan eh, tetap dan tidak ada ketergantungan dengan satu sama lain, jadi kita tulis ulang saja dan hanya merubah di kode produk ini. Tapi di tabel detail transaksi kita tetap menuliskan kode produk dan jumlah saja, dikarenakan jumlah ini bergantung kepada transaksi. Oke, kita lanjut ke tahap 3NF, yaitu tahap yang terakhir, yaitu dengan syarat menghilangkan transitive dependency atau ketergantungan semuanya. Seperti jikalau kita memiliki sebuah transaksi dan transaksi itu bergantung dengan username dan username itu bergantung dengan produk seperti itu semua ya. Lalu kita pisahkan menjadi satu-satu agar tidak terjadi eh, apa memperbanyak ruang di memori. Lalu kita pindah di tabel yang sebelumnya, yaitu di transaksi. Username itu bergantung dengan nomor transaksi. Sedangkan username sendiri itu bisa menjadi sebuah tabel sendiri. Dan kita hilangkan, yaitu, enggak, kita pindahkan sebagai tabel sendiri di tabel pelanggan. Nah, jika sudah seperti ini, maka tahap normalisasi database di nomor 2 ini sudah selesai dengan dibagi menjadi 4 tabel. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menggunakannya atau mengeksekusinya di query atau pgadmin nantinya. Dan sudah sekian, mungkin segitu saja dari saya. Saya ucapin terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.